Halo sahabat trader, kembali lagi bersama saya Alfian. Pada video kali ini saya akan mengupdate saham-saham yang masih punya potensial kenaikan harga. Dan saya juga akan update target-target potensial kenaikan saham-saham yang sekiranya masih ada potensi melanjutkan kenaikan dan tentunya ada akumulasi. Sebelum kita lanjutkan videonya, jangan lupa di subscribe karena ke depan saya akan membuat analisa dan akan update saham-saham yang menarik, mungkin bisa jadi referensi Anda. Nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Saham pertama yang akan saya bahas ada AMMN. AMMN sekiranya masih punya potensial untuk melanjutkan kenaikan. Namun dari beberapa hari terakhir AMMN ini terlihat sideways. Namun hari ini mulai dia break dari area base atau area resisten minornya. Target AMMN ada di 8.350. Ini yang menjadi resisten AMMN. Namun apabila AMMN tidak mampu breakout, pertimbangkan atau antisipasi dia terkoreksi ya. Tapi apabila AMMN mampu melanjutkan kenaikan, target selanjutnya AMMN ada di 9.050 sampai dengan 9.900. Kalau kita lihat dari akumulasinya, AMMN hari ini AK dan BK akumulasi cukup masif banget ya. Dan semoga aja ini mengindikasikan big money ini akan membawa AMMN ke harga atau ke level tertingginya. Selanjutnya ada ADMR. ADMR dari trading setup saya sebelumnya ini spekulasinya falling wedge ya, dan sudah running. Saat ini sedang konsolidasi di area resisten 1480. Apabila mampu melanjutkan kenaikan, ADMR masih punya resisten di 1570. Ada resisten juga di 1625, maka kita bisa jadikan area 1570 dan 1625 kita bisa jadikan area resisten. Apabila tidak mampu break, pertimbangkan untuk taking profit dan antisipasi corrective reactionnya. Namun apabila ADMR mampu melanjutkan kenaikan, ADMR masih punya target di 1790. Cukup menarik, kita coba lihat akumulasinya ADMR. Kalau kita lihat akumulasinya, ini di Stockbit saya ngegambarnya ada pola cup hand handle dengan downside neckline, dan saat ini sudah break dari neckline-nya sebetulnya. Nah, kalau kita lihat akumulasinya DMR sejak November lalu ini diakumulasi nih cukup masif, belum ada distribusi yang cukup signifikan. Terutama orange-nya, terutama asingnya belum ada distribusi yang signifikan. Artinya big money-nya masih ada di dalam. Memungkinkan masih punya potensial ADMR bisa sampai target-target selanjutnya. Semoga bisa tercapai ya. Selanjutnya ada BBTN. BBTN juga cukup menarik hari ini, bergerak sangat impulsif, positif 8,37%. Kalau kita lihat BBTN saat ini, BBTN sedang menghadapi resisten high di 1385. Apabila BBTN tidak mampu breakout dari 1385, antisipasi corrective reaction-nya. Namun apabila BBTN mampu breakout dari 1385, maka BBTN punya target selanjutnya di 1415 sampai dengan 1445. Volumenya cukup menarik, spike ya. Kita lihat akumulasinya BBTN hari ini. Kita lihat BBTN ada akumulasi yang cukup besar. Sebelumnya saya expect dia akan turun ke support, tapi ternyata nggak sampai di support, dia udah rebound lagi hari ini. Dan kalau kita lihat BBTN juga memang cukup masif juga ya, sebelumnya di bulan Januari awal ini diakumulasi nih, asing domestik akumulasi, dan distribusinya juga sebetulnya
belum terlalu signifikan ya BBTN. So kalau kita lihat hari ini juga ada akumulasi yang cukup besar ditambah sentimen positif laporan atau kinerja keuangan BBTN yang cukup baik di tahun 2023 membuat BBTN merespon harga BBTN merespon positif dan semoga aja bisa sampai target selanjutnya di 1385, 1415 sampai dengan 1445. Selanjutnya saham Beris. BRIS ini cukup menarik ya kalau kita lihat happy cuan juga nih sebetulnya Beris trading setupnya udah saya hapus, saya coba buatkan target-target baru. Beris kalau kita lihat di sini ada sebetulnya perlu diantisipasi juga ya, ada pembentukan candlestick shooting star yang saya asumsikan kalau dia nggak mampu breakout dari resistance high-nya di 2400 antisipasi terkoreksi dia ya. Namun kalau misalkan memang mampu breakout dari 2400-nya, maka berpeluang BRIS akan melanjutkan kenaikan ke 2550, 2690 sampai dengan 2810 yang jadi target BRIS selanjutnya. Optimis sih BRIS bisa lanjut naik. Namun perlu juga diantisipasi corrective reaction-nya. Nah, ini apabila low 2270-nya di breakdown, maka berpeluang BRIS mengalami koreksi sehat setidaknya sampai dengan 2100, 2150 sampai dengan 2100 untuk koreksi BRIS ya, kalau memang skenario-nya dia turun dulu dan selanjutnya untuk rebound lagi. Namun apabila dia tidak dia tidak koreksi, dia lanjut naik ke atas ya, target-target BRIS ada di 2550, 2600, 2690, 2810. Ini jadi target BRIS selanjutnya. Coba kita lihat akumulasinya BRIS. Sampai hari ini BRIS juga masih diakumulasi, ini masif banget ya, menarik banget akumulasinya BRIS nih. Masih belum ada buangan. Jadi sebetulnya kalaupun dia terkoreksi ini adalah koreksi sehat, saya rasa ya masih layak saham ini untuk di hold. Namun kalau dia memang terkoreksi sedikit ya realisasikan profitnya sedikit-sedikit nggak masalah ya. Nanti semoga aja bisa lanjut naik, kita bisa taking profit lebih tinggi lagi. Selanjutnya ada BBNI. BBNI juga mencatatkan all time high. Ya ini indah banget. BBNI juga di Alpha Trade Academy juga sudah happy cuan banget dan belum direalisasikan profitnya udah sampai ke psychologis price di 6.000 hari ini, tepat banget high-nya di 6.000 psychologis price-nya BBNI. Nah, ini sebetulnya udah sampai target kita ya di 6.000. Namun dari pembentukan pola candlenya dan melihat volumenya yang hari ini juga cukup bagus banget, masih berpeluang BBNI bisa melanjutkan kenaikannya. Masih ada target di atas di 6.150 sampai dengan 6.400. Ada potensi, masih ada peluang BRIS-nya bisa melanjutkan kenaikan. Kita lihat akumulasinya BBNI apakah mendukung kenaikannya. Sampai dengan hari ini masih terus diakumulasi. 2 minggu terakhir BBNI masih terus diakumulasi ya. So dengan begitu kenaikan hari ini ada akumulasi dan konsolidasi di resisten ini masih diakumulasi, masih berpeluang besar. Saham ini atau BBNI masih berpeluang menguji 6.150 sampai dengan 6.400. Good luck nih untuk BBNI. Semoga kita happy cuan big, big money dapatnya dari BBNI karena kalau kita lihat trennya cukup menarik ya BBNI, semoga aja bisa sampai target dan kita bisa make money lebih besar lagi. Selanjutnya ada BBRI. BBRI juga mencatatkan kenaikan hari ini dan all time high di 6.025. Hari ini BBRI mencatatkan all time high dengan volume yang cukup bagus dan BBRI masih punya target di atas di 6.200. Saya tandain ini, belum saya tandain. 6.200 sampai dengan 6.325. Nah, ini bisa kita jadikan area kenaikan target BBRI di 6.200 sampai dengan 6.000
325. Kita lihat akumulasinya BBRI, apakah BBRI masih masif akumulasinya. Kalau kita lihat asing masih masif banget ya 2 minggu terakhir. Domestiknya juga cukup masif akumulasinya. Di Alpha Trade Academy juga kita masih cuan nih, masih bisa di hold dan kita masih hold. Masih layak BBRI ini untuk bisa di hold. Semoga BBRI bisa sampai ke target selanjutnya. Selanjutnya ada BMRI. BMRI saat ini sudah sampai sebetulnya di target kita di psychologis price di 7.000 ya, udah membentuk gap up sebetulnya hari ini. Ya, dia open di 7.150, closingnya di 7.100. Target kita di psychologis price di 7.000, 6.950 sampai di 7.000. Namun kali ini tutup di 7.100. Sudah sampai target, dan apabila BMRI masih melanjutkan kenaikan, BMRI masih punya target di 7.400. Namun perlu diperhatikan untuk besok ya. Ini karena dia hari ini membentuk gap, memungkinkan karena besok hari Selasa ini kejepit ya, bukan kejepit sih, tapi lebih sisa 1 hari karena hari Rabunya kita libur, memungkinkan adanya aksi taking profit jangka pendek sehingga membuat BMRI turun untuk menutup gapnya. Namun sebetulnya pun kalau dia turun sampai dengan ke 6.600, terbilang masih koreksinya masih terbilang sehat ya. Namun perlu diantisipasi juga dengan mungkin Anda bisa merealisasikan profitnya sebagian. Namun saham ini secara overall dia masih bisa di hold. Kita masih punya target BMRI dan optimis BMRI masih bisa sampai ke 7.400. Semoga itu tercapai dan kita coba lihat akumulasinya BMRI. BMRI kita lihat akumulasinya cukup masif banget sejak Desember lalu ya. Sejak Desember lalu dan hari ini ada akumulasi juga cukup besar, dan kalau kondisinya seperti ini ya kita optimis BMRI bisa melanjutkan kenaikannya dan semoga aja bisa sampai target ke 7.400. Selanjutnya kita lihat PTBA. PTBA saat ini mulai rebound dan di sini corrective reactionnya terindikasi membentuk double bottom. Nah, ini semoga aja PTBA bisa melanjutkan kenaikannya dan bisa sampai dengan, nah ini sebetulnya saya sudah buatkan roadmapnya. Saya udah buatkan roadmapnya, ada trading setupnya dan udah mulai profit nih. BTBA punya target di 2.720 ya, menjadi resisten terdekat high-nya. Lalu selanjutnya ada di resisten minor di 2.800-an, di 2.820. Selanjutnya ada resisten minor juga di 2.930 yang menjadi target PTBA selanjutnya. Volumenya 3 hari terakhir juga cukup lumayan bagus PTBA, semoga bisa melanjutkan kenaikannya. Coba kita lihat akumulasinya PTBA, apakah didukung oleh akumulasi kenaikannya ya. Kalau kita lihat hari ini akumulasinya juga cukup lumayan ya, walaupun nggak terlalu signifikan, tapi setidaknya ada akumulasi 2 hari terakhir, dan ya kita berharap setidaknya PTBA sampai dululah ke targetnya, ke target resisten terdekat di 2.720, sehingga kita bisa taking profit apabila PTBA tidak mampu melanjutkan kenaikannya. Saham selanjutnya ada UNTR yang saya rasa cukup menarik dipantau. UNTR juga sudah ada trading setupnya. Perhatikan karena ini belum confirm dia bisa rebound, tapi cukup menarik untuk dijadikan watchlist dan bisa dipantau-pantau ke depan. UNTR punya support, perhatikan supportnya ada di 22.325. Pertimbangkan exit apabila bertahan di bawah 22.325. UNTR punya target di 25.000 dan ada resisten di 25.750 dan
26.775 ya, bisa kita buletin lah ya. Bisa kita bulatkan di 26.825. Kita coba lihat akumulasinya UNTR. UNTR akumulasinya belum terlalu signifikan ya, belum terlalu signifikan, tapi setidaknya udah ada akumulasi ya. Kita bisa watchlist dulu UNTR. Kalau misalkan memang UNTR bisa melanjutkan kenaikan, semoga aja UNTR bisa sampai dengan target-target selanjutnya ada di 25.000. Semoga aja sampai dulu lah ke 25.000 ya. Oke, saham selanjutnya ada ITMG. ITMG juga cukup menarik. ITMG kita udah happy cuan di Alpha Trade Academy, kita udah beli di bawah di 24 ribuan. Dan saat ini ITMG mencoba untuk melanjutkan kenaikan. Ada target resisten minor di 27.625 sampai dengan 28.175. Selanjutnya ada targetnya di 29.600. Semoga aja ITMG bisa melanjutkan kenaikan dan ITMG bisa memberikan profit yang maksimal untuk kita. Kita coba lihat akumulasinya ITMG, apakah kenaikan kali ini didukung oleh akumulasi. Kalau kita lihat akumulasinya 3 hari terakhir juga cukup mendukung ya. Dan kalau kita lihat beberapa minggu terakhir juga sebetulnya akumulasi, tapi tidak terlalu signifikan. Setidaknya tidak ada distribusi yang cukup besar ya. Dan sehingga 2 hari atau 3 hari terakhir nih ada akumulasi yang membuat ITMG bisa memiliki tendensi tren yang bullish. Semoga aja ITMG bisa melanjutkan bullish trennya dan setidaknya bisa kembali lagi ke harga tertingginya, karena mengingat ITMG masih punya gap nih di harga 40 ribuan. Semoga aja ITMG bisa naik dan bisa tutup gap di area 40 ribuan. Oke, selanjutnya kita beralih ke BBCA. BBCA masih berpeluang untuk melanjutkan kenaikan ke 9.900 sampai dengan psikologis price di 10.000. Happy cuan juga, sebelumnya saya udah punya trading setup yang saya share di Alpha Trade Academy. Udah cuan dan semoga aja bisa sampai ke psikologis price 10.000. Mengingat teman-temannya yang lain, 3 big bank yang lain sudah all time high dan kita berharap BBCA juga mencatatkan kenaikan yang tertinggi sepanjang sejarah. Volumenya juga cukup menarik ya. Kalau kita lihat akumulasinya BBCA, apakah ada akumulasi? Sayangnya hari ini tidak ada akumulasi yang cukup signifikan. Namun kalau kita lihat dari sejak Desember, BBCA masih terus akumulasi, terutama asingnya pun hari ini masih akumulasi. Dan saya berharap, mungkin kita sama-sama berharap, BBCA bisa sampai ke psikologis price di 10.000. Selanjutnya ada TLKM. TLKM juga terlihat cukup menarik, walaupun saat ini TLKM terindikasi dia base, dia membentuk pola sideways, dia nggak kemana-mana. Namun kalau kita lihat akumulasinya, TLKM ini cukup menarik ke saya rasa. Ada akumulasi, tidak ada distribusi, tapi sahamnya nggak kemana-mana nih, ditahan terus nih. Tapi dengan begitu, yang masih punya barang di bawah masih boleh di hold, atau yang belum punya barang masih bolehlah cicil-cicil. Perhatikan low support di 3.890. Apabila tidak mampu bertahan di 3.890, pertimbangkan untuk exit. Dan kalau kita lihat TLKM masih punya target di 4.130 sampai dengan 4.220 yang menjadi target high resistance terdekat. Semoga aja ya TLKM bisa lanjut naik ke atas dan uji resisten tertingginya, mungkin terdekat di 4.220. Selanjutnya ada saham Pegas. Saham Pegas ini juga cukup menarik ya, walaupun saat ini masih sideways, namun kalau kita lihat di sini ada pola bullish divergent yang kita bisa expect. Semoga aja range-nya cukup besar untuk kenaikan Pegas. Pegas setelah dia break dari MA-nya belum berhasil breakout secara sempurna.
dia membentuk base di area MA, dan semoga aja Pegas bisa melanjutkan kenaikan. Ada target resisten terdekat di 1185, lalu target selanjutnya di resisten minor terdekat di 1245, 1280 sampai dengan 1345 yang menjadi target tertinggi Pegas. Perhatikan supportnya di 1045. Hati-hati, pertimbangkan exit apabila Pegas breakdown dari 1045. Coba kita lihat akumulasinya Pegas. Apakah di dalam kondisi sideways ini Pegas ada akumulasi? Ya, kalau kita lihat memang beberapa hari terakhir Pegas diakumulasi nih, pelan-pelan asing akumulasi, bandar domestiknya juga akumulasi. Ya, kita berharap Pegas bisa melanjutkan kenaikan. Selanjutnya ada BSML. Happy cuan untuk BSML. Mungkin rekan-rekan yang ada di Alpha Trade Academy, rekomendasinya happy cuan juga untuk BSML. Target di 240 sudah tercapai. Selanjutnya berpotensi BSML masih punya chance peluang untuk sampai ke 266 sampai dengan tertingginya di 302. Target kita sebetulnya di BSML sampai dengan di 266. Semoga bisa tercapai. Apabila tidak mampu breakout dari 266, hati-hati waspadai BSML terkoreksi. Selanjutnya ada BNGA juga yang hari ini cukup menarik ya. BNGA hari ini sampai ke target 1935. Dia breakout dari resistance 1815 dengan sempurna, dengan volume yang besar, lalu pembentukan candle long body juga yang cukup sempurna. Target BNGA selanjutnya ada di 2010 sampai dengan 2130. Target BNGA selanjutnya. Kita coba lihat BNGA targetnya, maksudnya akumulasinya, apakah kenaikan ini didukung akumulasi yang cukup masif. Dan yang kalau kita lihat saat ini asing terus akumulasi BNGA, dan 3 hari terakhir domestiknya juga terlihat akumulasi. So kalau begini ceritanya masih punya potensi BNGA bisa melanjutkan kenaikan. Semoga BNGA bisa melanjutkan kenaikan, setidaknya kembali uji 1935, 2010, 2130 yang jadi target kenaikan BNGA selanjutnya. Selanjutnya ada ADMF. Ini happy cuan banget kalau di Alpha Trade Academy ya. Rekomendasi swingnya juga sampai target ADMF di 11.875. Lalu target selanjutnya ada di 12.325. Selanjutnya ada di 12.850. ADMF semoga bisa melanjutkan kenaikan dengan volume yang cukup bagus saat dia break dari resistennya. Coba kita lihat ADMF akumulasinya ke saat dia break dari resistennya hari ini. Hari ini juga terlihat ada akumulasi. Namun sayangnya asingnya tidak ada akumulasi. So dengan begitu juga perlu antisipasi ya. Namun kalau misalkan tidak kuat breakout atau tidak mengkonfirmasi breakoutnya dari 11.875, pertimbangan untuk realisasikan profit tentunya. Namun apabila ADMF mampu melanjutkan kenaikan, berharap satu harapan yang sama, 12.325 sampai dengan 12.850 bisa tercapai. Selanjutnya ada NISP. Happy cuan juga NISP kita di Alpha Trade Academy, udah cuan juga nih. Sebetulnya trading setup di Alpha Trade Academy asik-asik ya. Kalau yang belum bergabung bisa join di Alpha Trade Academy. Target NISP di 1305, kita entry di sekitaran 1200-an lah ya, 1235 nih saya buat trading setupnya. Targetnya di 1305. Apabila mampu breakout, NISP berpeluang menguji 1360 sampai dengan 1425 dengan volume yang bagus. Semoga NISP bisa melanjutkan kenaikan dan sampai dengan target tertingginya. Namun di Alpha Trade Academy target kita nggak terlalu jauh. Target kita sampai dengan di resisten terdekat dulu di 1305.
Kita coba lihat kenaikan NISP apakah didukung oleh akumulasinya. Namun kalau kita lihat hari ini akumulasinya cukup besar, dan kalau kita lihat ZP distribusinya cukup besar nih 11 miliar. Nah, kalau udah kayak gini antisipasi antisipasi taking profit, karena kondisinya dia mau breakout resisten malah di distribusi. Nah, resisten itu kan secara psikologis area distribusi ya. Maka ketika sampai di area resisten ada distribusi ya kita siap-siap untuk taking profit. Semoga aja NISP ada akumulasi di resisten. Tapi kalau nggak ada akumulasi ya pertimbangan untuk taking profit. Saham selanjutnya ada BJTM. BJTM juga asik banget, rekomendasi Alpha Trade Academy itu asik-asik banget ya. BJTM juga mengalami kenaikan ya setelah laporan keuangannya juga positif, dan sentimen kinerja BJTM ke depan juga diproyeksikan akan positif. Lalu kalau kita lihat saat ini BJTM mulai rebound ya dari corrective reactionnya, dan saat ini BJTM punya target gap close di 720 dan resisten high di 745. Semoga bisa sampai nih ke sana, mengingat volumenya juga cukup menarik. Kalau kita lihat akumulasinya BJTM, kita lihat akumulasinya BJTM itu tidak terlalu signifikan. Memang karakternya kayak gini BJTM, tidak terlalu masif ya akumulasinya, tapi pelan-pelan naik. Ini kalau kita lihat dari historikalnya, sebetulnya tidak ada akumulasi yang signifikan, tapi harga sahamnya tendensinya naik. Sama juga kondisinya saat ini. Tidak ada akumulasi yang signifikan, namun harga sahamnya naik. Semoga aja BJTM bisa sampai target ke 720, setidaknya tutup gap dulu. Dan kalau misalkan memang nggak kuat untuk break, nih saya coba carikan ada resisten-resisten di sini di 680, dan di sini ada resisten minor juga 670 udah dilewatin ya. Kali ini BJTM berhadapan di resisten minor di 680. Kalau mampu breakout nih menarik nih tutup gapnya, mungkin aja dia bisa sampai ke 720. Semoga bisa tercapai ya. Selanjutnya ada BJBR. BJBR juga cukup menarik, cuan juga BJBR, dan BJBR saat ini dihadapkan oleh target resisten di 1210 sampai dengan 1230. Kalau kita lihat volumenya BJBR hari ini spike banget ya, tertinggi dalam mungkin 1 bulan terakhir ya. So memungkinkan besar peluang BJBR masih bisa melanjutkan kenaikan sampai dengan setidaknya target resisten di 1210 sampai dengan target 1230. Mengingat BJBR masih punya gap di 1370, maka kunci BJBR apabila mampu breakout dari 1230 ini menarik banget. Semoga aja bisa sampai target ke 1370 untuk tutup gap. Kalau kita lihat akumulasinya BJBR saat ini juga, BJBR tidak terlalu masif akumulasinya. Asingnya hari ini juga cukup besar ya, ada akumulasi asing, namun domestiknya terlihat tidak ada akumulasi. Namun kondisinya saat ini ya nggak bisa dipungkiri hari ini BJPR naik, dan secara struktur dari pembentukan pola ini ada indikasi BJBR mulai ada indikasi transisi tren. Nah, confirmnya apabila BJBR mampu breakout dari 1230. Apabila mampu breakout dari 1230, BJBR memungkinkan berpeluang besar bisa tutup gap di 1370. Good luck ya untuk BJBR. Saham selanjutnya atau saham yang terakhir ada XCL. XCL juga terlihat terpantau cukup menarik ya, cukup menarik, dan ada indikasi rebound dari MA, namun saat ini belum terkonfirmasi ya, belum terkonfirmasi. Namun kita coba lihat dulu nih akumulasinya, apakah akumulasinya cukup menarik. Nah, akumulasinya kalau kita lihat memang sebelumnya di Januari tanggal 15 atau pertengahan Januari sampai di akhir Januari masih ada akumulasi, tapi akhir-akhir ini 1 minggu terakhir akumulasinya berkurang nih, malah cenderung distribusi pelan-pelan. Nah, namun dengan begitu kalau kita lihat di sini
belum buangan barang nih yang di sini. Yang akumulasi tanggal 15 Januari sampai dengan 25 Januari terlihat belum ada buangan barang terlalu signifikan. Kalau kita lihat volume distribusinya juga kecil-kecil. Namun kita harus perhatikan supportnya di 2210. Breakdown dari itu pertimbangkan untuk exit dulu. Excel punya target resisten di 2450, 2500 dan 2560. Semoga Excel bisa sampai ke target-target selanjutnya. Nah, tadi saya bilang Excel terakhir ya. Saya baru ingat nih ada saham yang juga menarik secara akumulasi. Nah, sebelum saya bahas akumulasinya, CTRA ini mulai break dari resistennya dan saat ini mulai pullback dari resistennya. Kita juga punya trading setup CTRA sebetulnya ketika dia break dari resisten. Namun karena target kita ada di 1330 sampai dengan 1415, maka ketika turun kita belum exit. CTRA masih bisa di hold dan kita masih hold sampai saat ini, dan semoga aja CTRA bisa melanjutkan kenaikan. Kalau kita melihat akumulasinya CTRA ini cukup menarik ya buat saya. Akumulasinya juga cukup masif. Mengingat kalau dilihat dari sejak Oktober sampai dengan hari ini, ya asingnya terus akumulasi, bandar volumenya juga yang kita bisa asumsikan itu domestik itu juga masih terus akumulasi. So, kalau kita ngelihat pembentukan dari polanya juga ini belum ada pembentukan indikasi dia akan bearish. Mengingat saat ini juga CTRA masih bertahan di atas MA20. So, CTRA juga masih masuk dalam watchlist dan masih masuk ke dalam saham-saham yang masih bisa di hold. Semoga CTRA bisa sampai ke target 1330 dan 1415. Rekomendasi saham ini yang saya share di Alpha Trade Academy. Kalau kamu bingung milih saham atau kamu bingung mencari saham yang menarik untuk ditransaksikan, Alpha Trade Academy solusinya. Anda diajarin ya, diajarin cara analisa, diajarin screening, lalu Anda diberikan rekomendasi. Ini ibaratnya seperti belajar masak. Anda diajarin masaknya, dikasih tahu racikan bumbunya, lalu selain diajarin cara masaknya, Anda juga disajikan menu-menu masakannya yang enak-enak dan pastinya memungkinkan Anda bisa make money bareng kita. Yang belum bergabung, yuk gabung bareng kita dan semoga Alpha Trade Academy bisa menjadi solusi bagi Anda yang mungkin sibuk untuk menganalisa, nggak punya waktu untuk analisa. Alpha Trade Academy akan bantu Anda untuk analisa. Anda juga bisa request analisa di grup, lalu ada menu rekomendasinya. Tentunya rekomendasinya swing ya, kita bukan daily trade tapi kita lebih ke swing trade, dan tentunya diajarin. Ada video materinya, ada session pendalaman materi di hari Senin dan Rabu malam jam 8 malam. Selain itu juga ada tools. Ada tools untuk mencari saham-saham under value dan untuk membantu kita analisa. Ada indikator yang mungkin kita lihat tadi ya. Dari tadi kita analisa saham atau kita update-update saham ini ada tools atau ada indikator-indikator seperti ini. Ini salah satunya. Ada lebih dari 10 tools indikator yang mungkin bisa Anda pakai yang kita share secara cuma-cuma di grup Alpha Trade Academy. Yuk gabung bareng kita, belajar dan make money bareng kita. Jangan lupa di subscribe videonya jika video ini bermanfaat. Setidaknya ini bisa mudah-mudahan bisa membantu referensi analisa Anda, membantu referensi transaksi Anda, dan semoga kita bisa make money bareng ya. Nyalakan notifikasinya biar tidak ketinggalan video selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.